Indonesia darurat kekerasan terhadap anak. Pemirsa PKB Talks dimanapun Anda berada. Di tahun 2022, kita dihebohkan dengan berita seorang oknum ustadz di Jawa Barat yang melakukan tindak kekerasan seksual terhadap 12 orang santrinya. Dari Jakarta, belum lama ini ada berita tentang Malika, bocah 6 tahun yang hilang diculik oknum pemulung dan baru ditemukan 26 hari kemudian. Lalu berapakah jumlah kasus kekerasan anak di Indonesia yang berhasil diungkap? Ketua Bidang Kesehatan dan Perlindungan Anak DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Nihayatul Wafiroh mengatakan, mengutip data Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan ada 11.012 kasus kekerasan yang dilaporkan pada anak di tahun 2022. Sementara menurut data yang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA ungkap di tahun 2021 jumlah kekerasan anak di Indonesia mencapai 14.517 kasus. Itu mengapa Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin mengajak semua pihak untuk melakukan gerakan perlindungan anak dari kekerasan apapun bentuknya. Gus Muhaimin pun menandatangani petisi perlindungan anak-anak Indonesia sebagai upaya ajakan kepada semua pihak untuk bersama menjaga dan merawat anak-anak Indonesia sebagai aset bangsa. Ini dia pernyataannya. Oleh karena itu, kita semua telah menandatangani petisi. Semua sudah tanda tangan? Itu artinya kita dan semua yang akan bertemu kita menjadi barisan bersama-sama menjadi pelindung anak Indonesia. Kita tahu semua anak adalah masa depan kita, anak adalah amanah yang akan menjaga kelangsungan hidup dunia hingga akhirat. Betul? Peduli anak, lindungi anak untuk masa depan kita. Kita lawan kekerasan, kita minta kepada seluruh aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah represif agar tidak terulang lagi kekerasan terhadap anak-anak kita. Setuju? Oleh karena itu saya sangat mendukung dan mengajak kita seluruh bangsa Indonesia untuk tidak pernah lengah, untuk tidak pernah berhenti, waspada, terus-menerus menjadi kekuatan penjaga anak-anak kita. Kepada seluruh pimpinan-pimpinan, tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, para tokoh adat, kepada seluruh pemimpin-pemimpin pemuda, mari kita gelorakan kesadaran dan semangat menjadi pelindung anak kita semua. Petisi perlindungan anak untuk satu tujuan, Indonesia yang ramah anak, Indonesia yang mampu menjaga martabat dan harkat anak-anak Indonesia. Pada kesempatan berbeda, Gus Muhaimin mengatakan perlu ada langkah-langkah mendasar dalam memandang anak sebagai aset masa depan bangsa. PKB siap menjadikan seluruh kantornya di tingkat pimpinan pusat, provinsi, hingga kabupaten kota sebagai pusat pengaduan dan perlindungan anak. Nihayatul Wafiroh mengatakan hal itu dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian PKB terhadap semakin maraknya tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan, baik fisik maupun seksual. Kurang lebih sebanyak 276,4 juta penduduk Indonesia dan jumlah anak usia dini 11,35% diantaranya. Namun, sayangnya masih banyak orang tua yang melakukan kekerasan kepada anak. Hingga kini tercatat sebanyak 11.952 kasus yang dilaporkan terkait kekerasan pada anak. Ada langkah-langkah mendasar. Yang pertama, cara pandang dan pola pikir masyarakat harus terus berubah, bahwa aset yang terbesar dalam kehidupan ini adalah anak. Anak adalah masa depan. Yang kedua, pola
pendidikan dan kualitas berpikir masyarakat, terutama orang tua yang benar-benar memahami secara ilmiah atau secara konseptual atau secara ilmu bahwa perlindungan anak itu investasi, bahwa perlindungan anak itu adalah bagian dari masa depan kehidupan seluruh umat manusia. Yang ketiga tentu ini diawali dengan tindakan represif, tindakan hukum yang tegas dan keras, di mana Undang-Undang Perlindungan Anak sudah kita miliki, tinggal aparat bertindak secara proaktif, mulai dari tindakan represif sampai diawali dengan pengawasan dan perlindungan yang menyeluruh sebagai tindakan preventif. Pemirsa PKB Talks dimanapun Anda berada, untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sempurna, setidaknya dibutuhkan 3 jenis kenyamanan. Kenyamanan secara fisik, kenyamanan secara sosial dan psikologi, dan kenyamanan secara spiritual. Pemirsa PKB Talks dimanapun Anda berada, dukung channel YouTube PKB Talks 24. Jangan lupa like, subscribe, and share.